Oke. Nah, akurasi alat ukur terhadap apa yang diukur. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dartboard yang itu loh yang kita ngelempar panah itu, atau ya panahan aja deh, panahan aja biar semuanya paham. Nah, panahan itu kan sebenarnya ada poin-poinnya, ada lingkaran-lingkarannya. Nah, kalau misalkan kita konsisten di titik tengah sebuah lingkaran gitu ya, atau validitas itu, oh ya, valid itu tepat di tengah. Ada yang, tapi gini, valid itu kasarnya kan di tengah terus kemudian minggir, terus kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi ada yang di tengah. Reliable itu konsisten. Jadi kalau misalkan dia di 4, 4 terus, dia di 3, 3 terus, 2, 2 terus. Tapi kalau misalkan dia ada di 2 terus, berarti kan mungkin dia nggak valid tapi reliable. Kalau ada yang 1, 2, 3, 4, nah berarti kan ada yang valid, ada yang nggak valid juga. Nah, valid dan reliable, jadi dia ada tepat di tengah, tapi konsisten terus-menerus kena di tengah, gitu ya. Nah, validitas kita asumsikan seperti itu, gitu ya. Akurasi alat ukur yang meskipun dilakukan berulang kali ini, kalau berulang kali ini reliable ya, sorry, ini salah ini. Mencapai tingkat validitas instrumen, memperhatikan isi dan kegunaan alat ukur yang digunakan. Unsur-unsur tujuan kesesuaian. Oke, ini kita lewati aja. Reliabilitas kesesuaian alat ukur dengan kebalik ini. Oke, balik pengembangan instrumen. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa instrumen penelitian itu gini, menyusun instrumen adalah langkah yang paling sulit dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang saya bilang di awal, kuantitatif itu ribet di awal, enak di akhir. Karena apa? Kita harus menentukan instrumen dan menyusun instrumennya dengan tepat. Gitu ya. Instrumen ini menempati posisi paling penting, ya, bagian paling rumit, terus kemudian pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai substitusi, pengganti, dan suplemen. Nah, tadi kan seperti yang disampaikan oleh kelompok tadi. Nah, ini tadi kan bentuknya poin ya. Nah, itu kan diperjelas lagi. Oke, penyusunan instrumen, ada variabel atau fenomena yang diteliti, gitu ya. Terus kemudian kita nyari teorinya. Dari teori kita akan tahu konstruk-konstruk atau aspek-aspek yang membangun dimensi-dimensi apa yang membentuk sebuah variabel atau tema tadi gitu ya. Kita konstrukkan, kita buat terus kemudian dari teori ada konstruk-konstruknya, habis itu kita buat definisi konseptualnya atau definisi lapangannya seperti apa sih, definisi yang observable-nya gimana gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita menentukan, oke, saya setelah kita tahu apa yang ingin kita cari gitu ya. Nah, kita selanjutnya akan menetapkan jenis instrumennya. Jenis instrumennya ada macam-macam. Ada kuesioner, skala, tes, dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun mungkin inventory, seperti yang teman-teman eh, apa ya temui beberapa. Ya kalian udah dapat belum sih mata kuliah asesmen dewasa non proyektif ya harusnya? Udah dapat belum kalian? Baru semester ini, Pak. Baru semester ini. Nah, itu salah satu jenis instrumen. Terus baru menyusun putri instrumen. Nah, jadi memang makanya fungsi teori dalam penelitian kuantitatif, terutama ini pendekatan lama ya, terutama, itu sangat penting. Karena apa ya? Jadi landasan untuk menyusun konstruk dan mendefinisikan konsepnya seperti apa. Ya. Nah, jenis instrumen, tadi kuesioner, skala, tes, dan lain sebagainya, blueprint, tabel yang memuat komponen-komponen variabel seperti dimensi, indikator, aspek, proporsi, tiap item. Gitu ya. Fungsi-fungsinya sebagai guidance atau sebagai acuan agar tidak agar pertanyaan yang disusun itu sesuai dengan jalurnya atau sesuai dengan konstruknya. Terus kemudian ada tentang validitas isi, di mana itu menjadi lebih discriminate atau lebih menjelaskan terhadap apa yang mau diukur peneliti. Jadi jangan sampai instrumenmu itu gini. Nah, kayak saya pernah bilang ya, kakak tingkat kalian tuh sering melakukan penelitian dua variabel atau tiga variabel. Nah, salah satu variabelnya itu memiliki aspek atau dimensi yang sama dengan variabel y-nya. Jadi salah satu x dengan y itu memiliki dimensi yang sama atau aspek yang sama. Nah,
Ini menjadi pertanyaan nantinya. Lah kalau sama, jangan-jangan memang berhubungan di dua hal ini, nggak usah diteliti aja udah ketemu. Ya. Terus kemudian lebih komprehensif, blueprint akan memetakan aspek, dimensi, indikator, dan pernyataan sikap di mana hal ini menjadi lebih tersusun, ya, dan bobot seimbang. Jadi memang ada ketentuan untuk penentuan jumlah favorable dan unfavorable. Nah, ini menentukan, memberikan batasan, menyusun blueprint, hal yang harus diperhatikan, spesifikasi indikator, bobot item, sama jumlah itemnya. Nah, ini aja deh, langsung ke sini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa, kayak kecil banget nggak sih? Mungkin teman-teman silakan lihat di slide 17 gitu ya. Kalau tadi di PPT yang saya share di WA group, itu di slide 17, silakan teman-teman bisa lihat kalau misalkan ini terlalu kecil gitu ya. Nah, mungkin saya akan bacakan gitu ya. Pertama misalkan ada, bentar. Ya, ada 4 dimensi. Ada ini tentang blueprint skala dukungan sosial teman sebaya. Ini baru satu variabel ya teman-teman ya. Nah, di sini dari dukungan sosial teman sebaya gitu ya, ada 4 dimensi. Yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, sama dukungan informatif. Nah, di sini ada indikator yang sangat spesifik. Misalkan dukungan emosional ini merasa mendapatkan kehangatan, kehangatan ya, merasa mendapat empati, merasa mendapat kepedulian, merasa mendapat perhatian, gitu ya. Nah, di sini dia membagi relatif rata gitu ya, antara 2 sampai 3 item dari tiap masing-masing indikator, tapi favorable 3, unfavorable 3, favorable 2, unfavorable 2. Nah, ini disebut sebagai berimbang. Itu. Nah, oke, dukungan penghargaan. Nah, tapi kalau seperti ini teman-teman, kekurangannya adalah instrumen yang disusun terlalu banyak. Nah, mungkin ini saya baru baru apa ya? Baru memperjelas bahwa sekarang kan kemarin mungkin saya pernah ngomong masalah tren terbaru di dunia gitu ya, terkait dengan riset kuantitatif yang database riset. Jadi penelitian yang memang didasarkan pada hasil temuan lapangan, bukan berdasar teori. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh. Sekarang trennya memang ke arah sana. Tapi memang perlu adanya beberapa konsep, perlu adanya beberapa hal yang mendasar digunakan sebagai landasan. Tetap kuantitatif harus pakai landasan. Jadi kalau misalkan kamu ingin meneliti tentang apa, katakanlah kamu mengasumsikan bahwa perilaku cringe, paham kan cringe ya? Nah, mungkin ya yang uh, tulisannya ceringe-ceringe itu loh, kalau misalkan dia nggak paham. Nah, komentar cringe itu kan sebenarnya apakah itu bentuk hate, kebencian, ataukah itu memang bentuk komentar aja? Nah, itu kan kita yang nggak tahu nih di Indonesia, karena kan mungkin kamu mengasumsikan bahwa perilaku cringe di Indonesia itu berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada di Barat. Bisa nggak kamu ngelakuin ini sebagai penelitian? Bisa, tapi sifatnya sebagai penelitian pendahuluan. Kan kemarin sudah seperti bahas ya, adanya tentang penelitian pendahuluan. Nah, penelitian pendahuluan di sini gitu ya, fungsinya sebagai apa ini namanya? Sebagai landasan untuk memberikan ini tadi. Mana tadi? Oh ya, ke awal tadi ya. Nah, penelitian pendahuluan itu bisa jadi sebagai apa ya, penjelas bahwa oh ini loh fenomena ini ada, variabelnya ada. Gitu ya. Terus kemudian oke, karena ini kita menyusun teori baru, kita mencoba menyusun teori baru gitu ya. Boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi bisa jadi gini, teman-teman. Teori baru didasari pada teori lama yang sudah ada. Contoh, misalkan tesis saya, intergroup sensitivity effect. Itu teori baru, gitu ya. Tapi, dia berasal dari black sheep effect, efek kambing hitam. Kan kita ini selalu nih cari kambing hitam kan kalau ada kesalahan, gitu ya. Nah, itu berasal dari sana.
Jadi bisa jadi konstruk atau teori yang kita susun itu sudah ada teori sebelumnya, tapi yang mendukung itu atau menunjang itu. Gitu ya. Nah, misal nih, ternyata tadi dari database ketemu. Database bisa jadi bentuknya ini teman-teman ya, open question ya. Teman-teman udah paham open question belum sih? Paham, Pak. Paham ya, ya wes. Nah, aku takutnya kan ada konstruk yang istilahnya nggak dipahami. Nah, bentuknya open question. Akhirnya dari open question tadi, dari pernyataan-pernyataan orang, itu akan membentuk satu tema yang sama. Nah, ini pasti penelitian kualitatif jatuhnya, karena apa? Mengelompokkan tema-tema, penelitian tematik, gitu ya. Nah, terus kemudian, misalkan ada lagi mau pakai penelitian kualitatif sebagai penelitian pendahuluan, pakai grounded research. Emang penelitian yang sangat mendasar meneliti fenomena paling dasar. Ya. Ada, tapi memang mungkin kalau level kalian lebih ke fenomenologi atau lebih ke apa sih satunya itu? Kalau kualitatif, itu ya. Bukan grounded research. Nah, makanya kalau misalkan eh, penelitian itu memang sebaiknya sudah didasari dari penelitian sebelumnya atau fenomena yang ada itu sudah pernah diteliti sebelumnya, gitu ya. Tuh. Nah, jadi akhirnya apa tadi pertanyaan Naval? Blueprint itu posisinya di mana, Pak? Blueprint ya ini semua. Terutama di sini sih sebenarnya, menyusun putri instrumen. Tapi modalnya ini, kita harus tahu variabel atau fenomenanya seperti apa, teorinya apa. Teori tadi pasti punya konstruknya apa saja, aspek dimensinya apa aja, indikatornya apa. Terus kemudian kita ngukurnya mau pakai pertanyaan yang dikotomis benar salah 1 0 atau pakai skala Likert 1 sampai 5 atau mau pakai aduh, aku gak lupa sama instrumenku sendiri ya. Yang di satu kepala itu ada pernyataan yang satu kata yang sifatnya itu bertolak belakang. Aku gak lupa. Bentar. Nah, tergantung kalian mau pakai yang mana gitu ya. Terus kemudian baru nyusun instrumennya. Tuh. Jadi blueprint adalah bentuk akhir dari tadi gitu ya. Nah, sekarang gimana Naval? Ada pertanyaan lagi kah? Untuk sekarang sudah mulai paham, Pak. Oke. Nah, jadi gini, selain yang saya bilang tadi, karena ini kebanyakan pandangan populer adalah masih menyamakan jumlahnya, gitu ya. Tapi pandangan kontemporer mengatakan bahwa sebenarnya tidak, FAFO unFAFO itu tidak harus berimbang, karena gini, favorable ini bukan pernyataan yang bernilai positif ya teman-teman. Ini agak hati-hati. Favorable adalah pernyataan yang sesuai dengan indikator. Kalau dimensi atau indikatornya negatif, pertanyaan favorable itu adalah pertanyaan yang negatif atau pernyataan yang negatif. Tapi kalau dimensi aspeknya indikatornya positif, favorable itu bermakna positif. Oke. Ini agak tricky ya nanti pas coding. Biasanya pas coding agak tricky karena harus membedakan mana variabel yang sifatnya positif sama negatif. Contoh Big Five deh. Big Five itu neuroticism itu aspeknya negatif atau dimensinya negatif. Jadi kalau pernyataan yang mendukung neuroticism itu disebut sebagai pernyataan yang favorable, bukan yang unfavorable. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini teman-teman, ini kan ada berapa nih? 3, 3, 6, 6, 10, 10, 14, 14 tambah 4, 18. Itu ya, 18 item. Nah, asumsikan aja deh 2-2 aja lah, nggak usah banyak-banyak. 2 aja semua. 2 favo, 2 unfavo. 1, 2, 3, 4. Dan 4 kali 2, 8. 8 indikator ditambah 2 kali, dikali 2 kali 2. 8 kali 4, 16, 32.
32, kalau ini aja 22 semua. 32 tambah berapa nih? 32 tambah 12 ya. 3 kali 2 kali 2. 32 tambah 12, 44. 44 tambah 12, 56. Kalau kamu bikin seperti ini aja, satu variabel aja, kamu bikin 56 item. Orang kamu kasih kayak gini, males, Rek. Mungkin teman-teman kalau udah kemarin sempat baca instrumen dari apa, sempat nyari jurnal kemarin kan di penelitian tugas awal kita. Nah, kalau teman-teman menemukan penelitian yang ada atau menyertakan instrumennya sekalian, biasanya instrumen yang disusun itu tidak lebih dari 20-an. Kalaupun 30-an itu biasanya sangat klinikal sifatnya. Maksudnya permasalahan-permasalahan klinis. Gitu ya. Biasanya 12, 13 gitu ya. Nah, satu variabel aja 56 item. Mabuk orang dikasih gini. Makanya kalau saya pribadi menyarankan teman-teman sebaiknya menyusun instrumen itu dari hasil translasi. Karena apa? Itemnya sedikit, validitasnya bisa disamakan karena apa? Sudah diteliti di luar negeri. Sudah ada yang pakai, gitu ya. Nah, oke. Pak, tapi apakah favorable unfavorable harus imbang? Sebenarnya enggak. Item bersifat negatif, item yang bernada negatif, ya, itu punya kecenderungan untuk dinilai lebih lama. Mungkin teman-teman ingat ya, materi psikologi kognitif harusnya yang pernah disampaikan. Instrumen atau fenomena yang bernilai positif itu lebih mudah diingat. Tapi fenomena yang memiliki arti negatif itu lebih kuat menancap. Itu ya. Jadi kalau positif itu lebih mudah diingat, tapi kalau negatif itu lebih kuat nancepnya. Karena apa? Hidup kita itu kebanyakan positif. Ketika ada fenomena negatif, kita akan langsung mengasumsikan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di memori kita. Ya, makanya dia nyengkremnya lebih kuat. Makanya orang yang mengalami PTSD dan lain sebagainya, mereka nggak cepat untuk pulihnya. Mereka butuh waktu treatment yang lebih panjang gitu ya. Nah, begitu juga dengan pernyataan negatif, pertanyaan dan pernyataan yang bernilai, bukan bernilai ya, memiliki makna negatif itu dinilai lebih berat. Karena apa? Proses kognitifnya lebih panjang dibanding instrumen yang bernada positif. Padahal teman-teman kalau ingat, pasti pernah jadi responden ini ya, jadi responden kualitas alat tes. Kalian udah pernah belum jadi responden alat tes? Belum. Atau mungkin teman-teman pernah ingat tes psikologi yang kalian tempuh pas SMA deh. Ya. Pas tes kebagian kepribadian itu selalu disampaikan, tidak ada nilai benar salah dalam tes ini. Silakan kerjakan yang paling sesuai dengan diri Anda. Nah, kalau pertanyaan itu negatif, butuh proses kognitif yang lebih panjang, maka akan tersusupi pada proses berpikir tadi yang harusnya direspon dengan cepat, yang paling sesuai dengan diri dia. Akhirnya apa? Proses berpikir lebih panjang, akhirnya ada ingatan dia, nilai-nilai yang harus dia penuhi, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pernyataan pertanyaan negatif itu lebih nggak successful untuk mengukur kemampuan atau mengukur dimensi indikator yang ada. Jadi, sebenarnya tidak harus sama rata. Tapi, kalau bisa, instrumen yang valid itu tidak kurang dari 3. Oke, ini kan kalian menyusun nih. Nanti kan ada tes validitas reliabilitas. Nah, waktu tes validitas reliabilitas ini bisa jadi, oh bentar ya. Oke,
pada waktu kalian menyusun blueprint ini, bisa jadi apa yang kalian susun itu bisa jadi nggak valid. Misal nih, 2, 2, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, bisa jadi di antara 4 ini, ada 1 atau 2 yang nggak valid. Misalkan 31 sama 22 nggak valid. Oke. Nah, tapi seperti ini teman-teman. Kalau bisa memang, oh ya, berarti kalau bisa setiap dimensi ini atau indikator ini ya setidaknya ada dua, kemarin, aspek di kemarin. Bentar, bentar, bentar. Oh ya, ya setidaknya tiap dimensi itu minimal ada 3 item yang valid, minimal banget, biar bisa dianalisis. Tapi kalau seperti ini ada indikatornya, dimensi ini kan sebenarnya satu dimensi ini kan sebenarnya diperlakukan sebagai aspek yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau kamu pisah ini, kamu keluarin gitu ya, ini akan jadi aspek gitu. Oke. Nah, ini kalau bisa ada minimal 3 item, baik itu FAVO, unFAVO, atau 2 FAVO, 1 FAVO, atau 3-nya favorable semua gitu ya. Kalau bisa memang minimal ada 3. Karena ketika 2 itu itemnya nggak bisa dianalisis pakai SPSS. Gitu setahuku. Nah, ini, bukannya SPSS, pakai path analysis atau SEM itu nggak bisa dianalisis. Jadi perlu minimal 3 item tiap indikatornya. Nah, oke. Tapi ini sekali lagi teman-teman, ini adalah pandangan tidak populer. Maksudnya kebanyakan dosen akan meminta kamu untuk tetap bikin 3, 3, 2, 2 gini ya, tetap bikin berimbang dan setara. Nah, ini contoh kalau misalkan kamu ngambil dari punya orang, contoh cantumin sumbernya. Tuh. Napas PKM, proposal, format umum. Format umum ini sebenarnya kemarin terlihat ya sebenarnya dari jenis PKM-nya aja udah kelihatan gitu ya. Kalau secara umum, format umumnya ya pendahuluan, hubungan penelitian dengan permasalahan tersebut, atau sebenarnya solusi yang kita kasih itu apa kaitannya sama permasalahan yang muncul, tinjauan pustaka, sama desain penelitian yang mau dipakai. Kalau misalkan mau PKM RSH. Judul, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, hipotesis penelitian, konsep, penentuan variabel dan indikator, pengukuran sumber data, dan metode pengumpulannya. PKM RE, RSH, berarti kalau kita RSH gitu ya, PKM PM, pengabdian kepada masyarakat, PKM-nya harus fenomenanya muncul dari masyarakat dulu, bukan kita menerapkan pengetahuan kita ke masyarakat, gitu ya, bukan itu. Kalau kita menerapkan ke masyarakat itu kembali lagi tujuannya apa? Kalau misalkan tujuannya untuk non-profit, itu ya, permasalahan harus muncul dulu gitu ya. Untuk semua PKM itu masalah harus muncul dulu, kecuali PKMK, karena merintis kan. Nah, kalau PKM RSH, permasalahannya apa, diseleksikan dengan penelitian, atau kita mencari pola tertentu dulu. PKM PM, kita membantu masyarakat yang sifatnya non-profit. PKM PI, kita membantu masyarakat dengan pengetahuan kita, namun orientasinya profit. PKMK terkait dengan ide bisnis, gitu ya, ide bisnis dan kemungkinan implementasinya jangka panjang. Terus PKMKC ini Karsa Cipta kemarin yang untuk menyelesaikan permasalahan saat ini gitu ya. PKM GFK, aku agak tak ngecek kerpaanku dulu, Rek. Oh ya, GFK kemarin eh, yang futuristik, tapi fokusnya pada SDGs, membuat video gitu ya. PKMKI karya ilmiah ya, karya ilmiah berarti artikel ilmiah itu berarti. Nah ini, kok PKM? KI ini, ntar, tuh 2, 3, 4, 5.
PKM 5 di bidang KI aku kurang paham, Rek. PKM KI mungkin teman-teman bisa cari ya nanti. PKM AI ini biasanya hasil dari penelitian kalian publikasikan gitu ya, minta dana. PKM GT gagasan tertulis, sifatnya kelokalan, nggak ada produk dan sifatnya tentunya futuristik. Ya, tapi yang gagasan tertulis sorry. Iya, yang PKM GT itu pengetahuan teknis harus sangat tinggi. Gitu ya. Oh, udah ada ya. Ya. Ini contoh teman-teman kalau misalkan mau ngambil seperti ini ya, ada penjelasannya. Daftar pustaka dari mana, ngambil dari luar nggak apa-apa gitu ya. Tuh. Oke, harus mengulang lagi ya. Mungkin ada yang sifatnya tambahan gitu ya, tapi karena tadi power text, jadi harus diulang kembali. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mohon maaf saya izin bertanya, Pak. Yuk. Dari 5 skala itu kayak kita kan pakai skala itu kan ada skala Likert itu, Pak. Itu kan biasanya ada 5 skala. Ya apa namanya? Sangat setuju, setuju, sama ada yang netral salah satunya. Kalau itu lebih baik pakai 5 skala atau 4 skala, Pak? Kalau 4 skala yang saya tahu kan nggak ada apa nilai netralnya, Pak. Pak. Nah, kenapa kalau di Indonesia itu seringkali kita menemukan empat tingkatan itu ya. Misalkan dari sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Karena di Indonesia kesulitan untuk menentukan netral itu poinnya agak kemana. Nah, mungkin gini. Ini karena pakai pandangan lama ya, pakai pandangan lama. Jadi di Indonesia memang kita tidak bisa membedakan netral ini sebenarnya kecenderungannya kemana? Kecenderungan ke positif kah atau kecenderungan ke negatif? Gitu. Nah, tapi dalam beberapa metode atau beberapa apa istilahnya itu alat, bukan alat ya, aplikasi statistik itu bisa membedakan. Jadi gini, datanya diambil pakai 5 skala gitu ya, pakai 5 skala semua. Tapi ketika dianalisis, jawaban ini apakah satu, gini, yang kita tidak ketahui, sangat tidak setuju, ketidak setuju, itu sebenarnya bebannya berapa panjang sih? Maksudnya, apakah intensitas seseorang untuk sangat tidak setuju ke tidak setuju itu sama dengan tidak setuju ke netral, netral ke setuju, setuju dan ke sangat setuju. Oke, teman-teman mungkin coba bayangin ya. Kan biasanya kan ini min 2, min 1, 0, 1, 2, atau 1, 2, 3, 4, 5 kalau pakai skala Likert. Oke, sudah sampai skala Likert atau kayaknya kemarin tadi waktu kelas satunya aku bilang masih Thurston ya? Likert udah ada belum ya? Aku agak lupa urutannya. Gimana teman-teman? Kalian sudah sampai ke Likert belum? Halo? Iya Pak, di mata kuliah mana ya Pak? Kalau misalkan PIP PIP belum? itu masih yang Thurston Pak. Kalau Likert? Likert kayaknya antara minggu ini, besok, atau pekan depan. Oh, ya wes, oke. Mungkin aku akan kasih note aja deh. Aku akan kirim ke grup kelas habis ini. Ntar mana nih? Sangat tidak setuju. Ntar. Oke, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Biasanya kalau ini sifatnya favorable,
1, 2, 3, 4, 5. Ini F. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau oke. Ter. Oke, silakan dicek di grup WA ya. Saya sudah menambahkan satu gambar. Nah, ini kan biasanya coding ya, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau favorable. Kalau misalnya unfavo berarti 5, 4, 3, 2, 1 diputar biasanya. Nah, kan kalau 1 ke 2 selisihnya 1, 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1, 4 ke 5 selisihnya 1. Pertanyaannya adalah apakah selalu seperti itu? Bisa jadi ternyata secara banyak orang di komunitas kita ternyata sangat tidak setuju ke tidak setuju, jaraknya itu bisa jadi 2. Sangat sulit untuk seseorang mengatakan sangat tidak setuju. Ya kan? Karena kita misalkan ada sungkan-sungkanan ini nih. Kalau misalkan disuruh mengukur performa atasan misalkan, kemampuan kepemimpinan atasan. Gitu ya. Jangan-jangan tidak setuju ke sangat tidak setuju itu bebannya lebih berat, atau misalkan jaraknya lebih jauh dibanding netral ke setuju. Misalkan, mungkin netral ke setuju jaraknya bukan 1, tapi setengah. Dan netral ke sangat setuju, misal bisa jadi sangat mudah untuk orang itu jawab sangat setuju. Misalnya jaraknya cuma 0,75. Berarti sangat setuju ke sangat setuju, jaraknya cuma 0,25. Mudah banget orang buat ngasih sangat setuju. Nah, ini pendapat lama. Dalam penelitian-penelitian kontemporer, ada metode statistik yang bisa membedakan. Misalnya kita turlah pakai 5 nih. Ternyata setelah diukur, ketemu orang itu overlap menjawab antara sangat setuju sama setuju. Orang itu sangat overlap, tidak setuju sama netral. Sedangkan orang sangat tidak setuju itu sangat kontra banget, kuat banget bobotnya. Nah, bisa jadi dari yang 5 ini ketika dianalisis jadi 3. Tidak setuju, netral, setuju. That's all. Tapi ini memang butuh teknik statistik yang lebih advance dari sekedar SPSS gitu ya. Ya kalau kita kan ya udahlah SPS aja dulu deh, yang penting lulus dulu deh gitu ya. Mungkin tapi ini teman-teman perlu tahu bahwa memang ada metode analisis statistik yang sekarang sampai bisa membedakan kita yang harusnya 5 itu bisa jadi 3, yang harusnya 5 bisa jadi 4, atau bahkan yang harusnya 5 bisa jadi cuma 2, sangat setuju sama tidak setuju. Bisa jadi sekencang itu, tapi biasanya sih minimal 3. Gitu ya. Jarang banget yang sampai 2 benar-benar kontra gitu ya. Tapi kelihatan overlap-overlapnya. Misalkan ini sama ini overlap, 1 sama 2 overlap. Gitu ya. 4 sama 5 overlap karena berdekatan gitu ya. Nah, berarti bisa jadi 3. 1 sama 2 jadi tidak setuju, 3 netral, 4 sama 5 sangat setuju. Bisa jadi kayak gitu juga. Nah, ini mungkin buat teman-teman ini cukup well to know aja, maksudnya cukup tahu gitu ya. Memang ada seperti ini. Tuh. Jadi bisa saja ketika kita menentukan jumlah itu tidak di awal, tapi setelah data didapatkan. Gitu. Clear ya? Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Sip. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Pak, saya mau bertanya. Yuk, silakan. Soal yang tadi menggunakan alat ukur translasi dari luar itu, itu kalau misalnya kita pakai, apa perlu diukur validitas dan reliabilitasnya lagi, Pak? Karena kan itu
Ya. Oke, I got it. Nah, jadi gini, bentar, aku harus mencatat dulu satu hal. Kalian terus terusan. Oke, apakah harus diuji lagi validitas reliabilitasnya? Jadi gini, penggunaan instrumen dari luar negeri itu kan gini, permasalahannya adalah apakah kita sama mereka memiliki budaya yang sama? Kalau misalkan memiliki budaya yang sama, bisa jadi kita nggak perlu untuk translasi. Apa ya? Bukan nggak perlu translasi ya. Translasi bisa translasi literal, alias ya udah kita menerjemahkan ke dalam bahasa kita. Nah, permasalahannya seringkali penelitian yang dilakukan di luar negeri pakai bahasa Inggris dan menggunakan konteks budaya mereka. Akhirnya kita perlu adanya penyesuaian. Nah, jadi mungkin kita validitas reliabilitas mungkin akan tetap pakai, tetap kita ukur kembali. Tapi kita akan punya kekuatan yang lebih tinggi. Oh, ini loh, hasilkan dari 12 instrumen, 12 item tersebut dinyatakan valid dan reliable untuk digunakan di dalam konteks bahasa Indonesia. Gitu. Nah, mungkin kalau kamu penasaran tentang tata cara translasi, mungkin bisa mencari 7 tahapan translasi instrumen. Jadi memang ada 7 tahapan, kalau seingat saya sih ada 7. Nah, kalau itu dilakukan semua, dan translasinya tidak translasi literal ya, translasi yang sifatnya translasi budaya juga, misalkan kayak apa ya contoh yang paling enak ya? Oke, misalkan gini, saya menunjukkan sikap bermusuhan dengan dengan orang yang berasal dari luar kelompok saya. Nah, kalau kayak gitu kan frontal banget nih. Ya, kalau di sana kan emang frontal. Tapi kan kalau di sini enggak. Mungkin kayak apa? Lebih ke subtle behavior. Misalkan apa? Tidak mau berinteraksi, misalkan saya menghindari kontak, misalkan. Itu kan sebenarnya maknanya sama. Tidak berinteraksi, tapi memiliki makna yang lebih halus. Dan mungkin akan lebih sesuai dengan konteks di Indonesia. Nah, pentingnya itu, translasi itu tidak hanya translasi literal, tapi juga translasi terhadap budaya yang ada. Kalau misalkan sudah disusun dengan baik, uji keterbacaan ternyata oke, fine, maknanya sama, apa yang dipahami oleh responden dan enggak. Nah, kebanyakan kalau di kita itu tidak pakai validasi ini ya, tidak pakai validitas reliabilitas yang kompleks kalau misalnya translasi, tapi lebih ke arah kayak uji coba keterbacaan. Jadi gini, seingat saya, itu ada proses translasi. Translasi itu oleh 2 orang. 2 orang itu orang yang paham psikologi sama yang nggak paham. Terus kemudian ada proses menggabungkan di antara 2 hasil translasi tadi. Mana yang paling sesuai. Itu ya. Atau bahkan memberikan masukan sendiri. Terus kemudian back translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lagi, atau ke bahasa awal. Satunya paham psikologi, satunya enggak. Gitu ya. Terus habis itu disatuin lagi. Gitu ya. 1, 2, 3, disatuin lagi. Terus kemudian uji ahli keterbacaan. Kira-kira sudah sesuai belum sama budaya di sini? Gitu ya. Terus kemudian uji keterbacaan ke responden. Gitu ya. Itu mereka diminta ngerjain dan diminta untuk apa sih yang kamu bisa nggak memahami ini. Terus kemudian apa sih yang kamu pahami dari teks ini? Jelaskan. Jadi diminta menjelaskan. Kalau misalkan apa yang dimaksud oleh si responden sama dengan si peneliti awal atau sesuai dengan yang dikonsepkan oleh si peneliti awal gitu ya, maka ini sesuai. Terus kemudian ada uji coba instrumen biasanya tentang waktu pengerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Ada instrumen yang lebih sulit dipahami atau tidak. Kalau tadi ya orangnya lebih sedikit, biasanya 5 atau 6 orang, kalau ini ya minimal 30 orang gitu ya. Nah, 30 orang habis itu instrumen sudah siap. Nah, kalau translasinya benar, sebenarnya validitas reliabilitas dari instrumen awal itu sudah bisa dipakai harusnya.
Tapi kalau misalkan untuk memastikan biar lebih paten gitu ya, mau pakai sendiri, mau uji ketika uji coba terakhir ke responden itu kamu analisis validitas reliabilitasnya, itu juga boleh. Gitu. Tapi kalau dari luar kan gini, jadi orang, oh ini ternyata instrumen yang ada ini merefer dari instrumen yang dibuat si A. Nah, si A ini udah dipakai 18.000 3.000 penelitian lainnya. Ya kita langsung percaya dong. Caranya gitu. Oke, gimana? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke ya. Oke. Kalau memang nggak ada, berarti sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Semoga juga menambahkan pemahaman ke teman-teman. Minggu depan kita UTS gitu ya. Nanti akan saya siapkan pengumpulannya. Kalau teman-teman mau diskusi, saya bisa dalam minggu ini tuh di atas jam 8 malam. Karena saya ada pelatihan. Jadi mungkin saya kalau misalkan Sabtu saya kurang paham harus masuk atau enggak, tapi ada pelatihan sampai jam 7 malam. Jadi kemungkinan saya bisa selesai jam 8 malam itu baru longgar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diskusi via Zoom, itu saya bisa ditutup jam sekian. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih pada kesempatannya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Pak, terima kasih. Guys, kita udah selesai. Silakan keluar dari Zoom.